Kiprah Jati. Dhamma TV yang kami muliakan, dan kita berjumpa kembali dengan Kiprah Jati. Sebagaimana biasa selalu kita ucapkan semoga Sang Maha Pencipta memberi kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian seluruh titahnya yang ada di jagat raya ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Dan hari ini kita berada, memang suasananya begitu amat sejuk, betul-betul bening dan betul-betul indah. Disinilah berkali-kali kita ketemu. Tempatnya ini adalah Padepokan Wangon, Nyawang lan Angon, berada di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, wilayah Jawa Timur. Dan kelihatannya hari ini kita sebagaimana biasa bersama dengan adik-adik kru Dhamma TV yang telaten dan sabar tiap hari siang malam, selalu mencari momen-momen yang penting, acara-acara yang penting demi kepentingan masyarakat secara umum dan bangsa kita, bangsa Indonesia khususnya, demi kepribadian yang berkebudayaan. Di Padepokan Wangon ini memang airnya begitu jernih, banyak sumber-sumber air, ada guanya, ada air terjunnya. Pokoknya kalau kuliner di sini mulai dari pasar Singosari, ada rawon yang terkenal, ada rujak yang terkenal, ada pepesan terkenal, macam-macam. Orang desa-desa Singosari umumnya karya tangannya betul-betul nikmat dinikmati oleh siapa saja. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, berkumpul hari ini dan kita sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih karena yang berkumpul ini adalah para pengamat. Di samping yang begitu telaten bersama dengan Kiprah Jati, memang dengan sengaja mereka kita harapkan untuk sumbangsih terhadap Kiprah Jati ini supaya mengeluarkan suara yang suaranya itu didengar oleh siapa? Oleh siapa saja. Dan hari ini judulnya adalah Peranan Alam dan Manusia, atau relevansi atau kepentingan antara alam dan manusia. Kadang-kadang saking hiruk pikuknya otak mencari rezeki, mencari duit, waduh, rumahnya sudah gede, AC-nya sudah mapan, duitnya sudah sak tumpuk, mobilnya sudah siap, kadang-kadang lupa dengan alam. Ingat, manusia dengan alam apa relevansinya? Dan akan kita bersama-sama, dan sudah ada berada di depan kita bapak-bapak, ibu-ibu yang minggu-minggu yang lalu udah datang. Saudara kami adalah Mas Endra atau Gus Endra, sarjana hukum. Tepuk tangan. Ya. Dulu sudah kami kenalkan. Beliau itu akhir-akhir ini menghabiskan waktunya untuk nguri-uri peninggalan leluhur, baik yang berupa candi, makom, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah saudara kita yang sudah begitu amat dikenal oleh kita dan suara-suara di radio adalah Ki Bimurwoto, Ki Bimo. Ya. Dan terima kasih juga hari ini hadir juga ada pengurus Parvi di Pasuruan dan Malang, kelihatannya hadir. Di samping itu tokoh-tokoh masyarakat dari segala segala aliran ini. Monggo kami persilakan Mas Hendra tentang relevansi alam dan manusia itu. Monggo sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Swastiastu.
Kalau kita bicara masalah alam, saya teringat bahwa ilmu yang paling tinggi itu terkait alam ini adalah ilmu ikhlas. Ikhlas kepada Tuhan, ikhlas kepada sesama manusia, dan ikhlas kepada ciptaannya, termasuk alam dan sekitarnya. Dari sini kita mengetahui bahwa Tuhan menciptakan bukan hanya kita saja, tapi ciptaan-ciptaan yang lain juga ada, walaupun itu abstrak maupun eksak. Kalau kita melihat alam itu, karena dengan adanya alam itu ada kehidupan di bumi yang kita cintai bersama ini. Oleh karena itu kita harus juga mengerti bahwa alam ini berisi, ada yang bernyawa bergerak, ada yang bernyawa tidak bergerak, ya, seperti batu maupun pohon-pohonan. Itu semua itu mempunyai kalau punya kehidupan. Nah, dari sini makanya saya sangat prihatin sekali kalau melihat di bumi Nusantara ini yang kaya akan alamnya, gitu, termasuk pohon-pohonnya. Ya, kita dalam hal ini tidak kaget melihat baru-baru ini seorang bintang ternama dari luar negeri, Harrison Ford, ya, mengatakan melihat alam Indonesia yang begitu merupakan paru-paru dunia, begitu dirusak oleh manusia untuk kepentingan pribadi maupun golongan, gitu. Nah, di situ itu ada binatang semua juga di situ, semut-semut juga butuh hidup, ya, juga yang abstrak juga butuh hidup di alam itu. Seharusnya semua itu harus mengembalikan kepada alam, bahwa itu juga ciptaan Tuhan, gitu, sehingga harus dipelihara. Nah, tanpa alam, gitu, kita tidak akan bisa hidup. Di mana kita menghirup apa yang dikeluarkan oleh seperti pohon, oksigen, gitu. Nah, dia juga menghirup CO2 kita, ya. Disitulah adalah timbal balik di dalam kehidupan di dunia ini, di bumi ini, terutama di Nusantara, itu, ya, di laut juga ada kehidupan ikan-ikan, makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Janganlah sampai kita ini merusak. Nah, semua itu akan bisa menghidupi seluruh bangsa Nusantara ini kalau tidak ada keserakahan ini yang harus kita ingatkan, ya, kepada para pemimpin, pada golongan-golongan, dan kepada manusia pada umumnya. Iya, terima kasih. Bukan main, ada kata-kata yang hari ini kita petik. Kalau kita bicara alam, ada kata-kata dalam tanda petik ikhlas. Memang rasanya benar. Coba bayangkan bagaimana bumi ikhlas menerima kita. Kita pengen rumah yang megah seperti kerajaan yang istimewa. Semua dari bumi. Kita mau jijik, kotor, tidak mau di dom kita karena baunya tidak enak, dipendem ya di bumi. Demikian ikhlasnya. Jadi kalau orang-orang desa kadang-kadang mengadakan upacara sujud bumi, ya sama dengan bersyukur terhadap Yang Maha Pencipta atas kemurahan bumi demi kepentingan hidup kita. Nah, monggo Pak Bimo, silakan untuk menegaskan sekali lagi. Rahayu, Pemirsa yang saya cintai, bahwa apa yang disampaikan oleh Ki Gus Hendro tadi mungkin sudah kita dapatkan waktu sekolah lah, kira-kira seperti itu. Kita tahu hal-hal semacam itu, dan ini penegasan yang akan coba saya sampaikan ini adalah bukan ajaran sekolahan, tapi ajaran leluhur kita. Jadi bahwa manusia itu asale tekondi, itu sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Nah, dari mana mereka memberitahukan itu? Ya sejak kita lahir itu sudah diberitahu. Nah, waktu lahir atau itu makanya ada yang namanya hari-harinya Jawa. Hari Jawa itu sebelum Masehi itu ada 5 hari Jawa, yaitu Pahing, Pon,
Wage, Kliwon, Legi, ya 5 ini. Nah, Pahing ini adalah manifestasi dari tanah. Jadi kita ini berasal dari tanah. Habis tanah, Pahing, Pon. Pon adalah air. Habis air, ya, habis Pon, Wage. Wage ini panas bumi dari magma. Jadi panasnya itu Wage. Nah, habis Wage, Kliwon. Kliwon adalah bayu atau angin. Nah, 3 ini mulai tanah, air, api ini bisa hidup, bergerak lebih dulu. Bergeraknya adalah karena dihembus oleh angin, jadi bisa bergerak. Tapi cuma bergerak saja. Nah, ini bisa hidup karena ada legi. Legi itu adalah cahaya atau sinar matahari. Nah, ini kan sudah peringatan buat kita, kan udah wis diajari. Asalmu teko iku, ya iki rumaten sing apik. Kita ini hidup di lemah tadi yang disampaikan oleh Ki Jati adalah buana itu sendiri. Nah, kita ini juga merupakan manifestasi dari alam semesta yang disampaikan tadi. Kalau alam semesta itu katanya makrokosmos, lah kita ini manusia ini adalah mikrokosmosnya. Nah, ini sebelum Masehi. Nah, ini asal kita dari yang 5 tadi, ya. Jadi sedulure menungsa iku 4, 5 pancere itu ya hari-hari yang saat ini dikenal sebagai neton. Nah, mulai 2000 tahun yang lalu kita ini mendapat ajaran baru lagi bahwa tidak hanya bumi, tapi juga planet-planet itu juga bagian dari kehidupan alam semesta. Nah, maka manifestasinya juga dinyatakan dengan nama hari yang 7 atau Saptawara. Nah, Saptawara ini apa? Mulai dari Radite, habis Radite, Soma, Anggara, Buddha, Respati, Sukra, Tumpak. Lah, ini nama-nama dari planet ini. Ya, planet kita itu kan ada 14-an gitu kira-kira. Dan ini diberikan kepada oleh nenek moyang kita. Nah, nanti kita kalau mempelajari kelahiran kita, ingat kelahiran kita juga akan ingat dari mana aku ini. Nah, dari alam semesta tadi yang memang sudah diberikan ya, kita ini jeladrennya itu alam tadi itu diciptakan lalu kita ini. Nah, sakwise dadi menungso ya nggeni tempat asal muasalnya. Nah, sekarang yang kita sekarang lebih kita prihatinkan kan, kenapa manusia sekarang tidak merawat apa yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, tapi merusaknya. Bukan main pengorean antara Pak Endro, Ki Endro dan Ki Bimo tadi itu kelihatannya memang sangat terkait. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang sangat menarik. Sampai kapanpun kita bedah antara relevansi manusia dan alam. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih.
jernih, demikian bening dan sejuk ini menjadi lebih indah lagi setelah kita mendengarkan dari suara adik-adik kita grup akustik band atau akustik grup ya. Mas Doni ya yang mimpin ya? Oh, Budi ya? Bobby ya, Mas Bobby yang mimpin. Ya, suaranya sangat merdu dan indah sekali. Dan kalau tadi Ki Bimo dan Ki Indra sudah menjelaskan sedemikian gamblangnya, kita pengen dijelaskan atau mungkin bercerita dari saudara-saudara kita kebetulan yang beragama Hindu itu umumnya dengan alam itu begitu rapet gitu. Kita pengen tahu apa sih sebenarnya rahasianya dan kebahagiaannya itu sampai di mana. Oleh karena itu hari ini hadir juga saudara kami Pak Made nih, tolong Pak Made ceritakan kok saudara-saudara kami orang Hindu itu dengan alam tuh kok akrab itu sampai di mana kenikmatannya, monggo silakan. Oh iya iya, langsung ya. Sudah. Tadi sudah dijelaskan oleh Ki Bimo yang mana zat pembentuk daripada kosmos dan mikrosmos itu adalah sama, ya, sama zat pembentuknya. Nah, untuk kita supaya kita bisa bahagia tinggal di dunia ini, hubungan kita bisa serasi dengan alam, itu menurut yang saya tahu itu ada 3 proses yang harus kita ikuti, yaitu yang disebut Trihita Karana, ya, hubungan secara vertikal kita kepada Sang Pencipta, hubungan kita kepada sesama manusia, dan hubungan kita dengan alam berserta isinya. Nah, di sini kita tidak hanya sekedar ngomong saja bahwa hubungan kita dengan alam itu yang serasi dan lain-lainnya, tapi mari kita diproyeksikan. Ini di kampung saya, ya, setiap 6 bulan sekali atau yang disebut dengan 210 hari sekali itu ada namanya tumpek. Ya, tumpek itu tadi katakan Ki Bimo itu tiap Sabtu Kliwon itu namanya tumpek. Terus ditambah pawukon itu jumlahnya 210 hari sekali. Kalau tumpek kandang itu secara emosional kita memperingati hari binatang atau apa yang kita rumat. Kita secara emosional kita mengatakan selamatan, istilahnya seperti itu. Ya. Terus ada lagi tumpek wudhu. Secara emosional kita berterima kasih kepada Sang Pencipta bahwa kita diberikan alam yang begitu indah. Ya. Kita selamati. Ya. Yang namanya tumpek wudhu kalau nggak salah. Ya. Terus 210 hari sekali dengan ada juga namanya tumpek landep. Itu kita juga mengadakan secara simbolis, ya, secara hubungan emosional kita selamati juga secara batiniah kita. Kita ucapkan terima kasih kita kepada semua yang membantu kita dalam kehidupan ini. Contoh seperti benda-benda yang senjata-senjata apa itu arit, apa itu macam-macam lah yang membantu kita di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini kita lakukan terus ya setiap 210 hari sekali. Begitu juga dengan alam seperti saya sampaikan tadi. Kalau kita punya kelapa di kebun, nandur ini dan sebagainya. Setiap 210 hari sekali kita peringati juga. Ya, ini hubungan emosional kita tidak hanya seperti ngomong, tapi ini secara emosional, secara batiniah kita juga adakan selamatan seperti itu. Nah, ini yang ada di kampung saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Makanya kalau kita pergi ke Bali, selalu ada saja kita ketemu Banten itu saji-saji yang udah kering. Berarti waduh sedemikian akrabnya, saking tingginya rasa bersyukur atas kemurahan Sang Maha Pencipta kepada kita
diberi air, diberi pohon, diberi buah-buahan yang bercorak ragam. Sampai orang Bali cara bersyukurnya itu setiap 210 hari sekali. Ke ini, ke ini, ke inilah. Yang lainnya jangankan 210 hari. Belum tentu seumur hidup tuh kadang-kadang inget. Yang ada hanya babat aja. Nggak pernah terima kasih. Atau sopan santun terhadap mereka. Maksud saya tumbuh-tumbuhan, binatang. Karena mereka hidup ya untuk kita semuanya. Nah sekarang kita pengen mengambil suara dari rekan-rekan yang mau menyumbangkan. Siapa? Pak Agus silakan. Monggo. Itu Terima kasih. Selamat malam pemirsa Dhamma TV di rumah. Kalau saya mengamati begini Pak Jati, memang antara alam dan manusia tidak bisa dipisahkan. Terbukti kalau kita melihat, tadi saya ke sini Pak, dulu kira-kira ya sekitar 5-6 tahun yang lalu. Kalau kita melihat Gunung Arjuna dari bawah, begitu bagusnya ya, begitu rindang, teduh. Tapi begitu tadi saya lihat, di lereng ini Pak, menuju sana, sudah banyak sekali bangunan. Bukan cuma perumahan, tapi banyak perusahaan peternakan yang luar biasa. Kalau nanti Bapak bisa saksikan, dari jauh, di atas sana sudah penuh dengan peternakannya begitu besar, bahkan mungkin sampai bisa ratusan hektar itu Pak. Nah itu kalau mungkin dibiarkan, nantinya Gunung Arjuna itu nanti sudah bukan suatu hal yang selama ini yang kita dambakan. Banyak sekali wisatawan ke Malang, ke Batu karena tertarik di antara Gunung Arjuna. Begitu juga saya tadi Pak Indra bicara masalah Harrison Ford Pak ya, yang kapan hari datang ke Rio nggak salah ya, dia buat film dokumenter. Mereka begitu marah dengan Menteri Perhutanan ya, karena hutan di Indonesia sudah rusak. Tetapi perlu diketahui, bahkan yang membuat hutan ini rusak sebetulnya juga bangsa mereka sendiri. Terbukti di Papua Pak ya, jadi di Freeport itu begitu hutan rusaknya, yang merusakkan justru sebenarnya bangsa Amerika. Jadi Harrison Ford waktu itu marah-marah dengan Menteri Kehutanan. Mestinya harusnya dia sadar bahwa sebagian besar kerusakan hutan di Indonesia itu juga banyak sekali dari perusahaan asing, tetapi juga kesalahan dari pemerintah kita. Kenapa dia hukumnya begitu lemah? Mestinya kalau dia mempunyai hukum yang tegak dan begitu, tidak mungkin perusahaan-perusahaan juga begitu merambah ke sana. Saya kira itu Pak Jati. Terima kasih. Ini Mbak Iin kelihatannya mau bersuara juga nih, monggo silakan. Turnuwun Rahayu Pak. Saya akan merespon Bapak-Bapak sekalian bahwa hubungan antara manusia dengan alam itu tidak bisa dipisahkan. Ibaratnya kita berumah tangga, para remaja, ibu-ibu atau bapak-bapak, tidak akan bisa dipisahkan dengan tumbuh-tumbuhan, yang mana di rumah kita ada halaman, perkarangan, bisa ditumbuhi dengan anggrek ataupun bunga mawar, melati. Jadi satu kesatuan dengan jiwa dan hidup kita. Terus di mana saya kecil, besar di Kalimantan, melihat pemandangan seperti 2 tahun yang lalu saya sudah diajak oleh Pak Jati di Wangon ini. Begitu seringnya saya mandi di Wangon, kerasanya itu berbeda dengan kita mandi di rumah kita sendiri. Perbedaan itu sangat signifikan sekali, yang saya rasakan tuh ringan, badan saya ringan, kepala saya ringan. Itu yang jarang saya temukan di daerah-daerah lain. Pemandangannya tadi juga saya kebetulan kesini bersama kakak saya, aku haus Dek tentang pemandangan seperti ini, melihat lereng-lereng bukit, gunung dan sawah. Jadi kembali lagi ikhlas itu tadi Pak, keikhlasan itu timbulnya dari hati kita, pikiran, pandangan kita, bagaimana kita ikhlas untuk merawat sebuah lingkungan yang bersih ini, tanaman yang bersih ini, hutan-hutan kita pelihara, tidak main dibabati saja yang mana tidak akan bertanggung jawab, selesai membabati sudah selesai, tidak memberi kehijauan lagi pada taman tersebut.
Ya saya rasa itu aja Pak. Jadi saya sangat mengagumi keindahan alam dan saya juga suka pencinta alam. Matur nuwun rahayu. Terima kasih. Ada itu kelihatannya yang di belakang tuh mau Mas Agus juga itu. Mas Dimas. Oke. Ya, terima kasih pemirsa Dhamma TV. Kalau saya ingin menarik kembali ke keluarga saya aja, dari mbah saya itu, dulu hidup di desa tidak tergantung dengan keadaan seperti sekarang ini yang antri beras, antri minyak, antri apa. Karena di rumah mbah saya itu, satu rumah itu ada yang satu kamar tuh namanya lumbung padi. Mungkin bukan di tempat mbah saya saja, tapi di seluruh Madura, di seluruh pelosok ada. Dan kalau kita ke sana, itu namanya ayam sudah ada, kelapa sudah ada, kolam sudah ada. Jadi kayaknya nggak tergantung oleh keadaan resesi pemerintah. Jadi alam dan manusia, jadi orang tua kita, leluhur kita sudah mengajarkan bahwa kita hidup, kalau mencintai alam di sekitar kita, itu sudah cukup. Jadi minyak tanah atau gasnya itu cuma belara, itu sudah bisa untuk membakar minyak, untuk nanak nasi sudah bisa. Nanti minyak goreng itu dari kelapa itu diolah jadi minyak goreng, mbah saya putri itu sudah bisa. Kayaknya tidak tergantung. Beras tidak pernah antri karena selama di lumbung padi itu ada beras, kita nggak akan kelaparan. Jadi kalau kita masih mencontoh leluhur kita, mungkin dari mbah saya, lingkungan saya, mungkin saya rasa penduduk Indonesia nggak pernah antri beras sampai berdasar sampai mati sampai keinjek-injek. Saya rasa nggak seperti itu, karena kita nggak pernah mencontoh seperti mereka. Gitu Pak Jati. Ya, terima kasih. Ya, kelihatannya kita harus berpikir kembali nih. Apakah kita tidak pengen kembali dalam hidup yang bahagia? Artinya tidak ketergantungan karena alam semesta menjanjikan untuk kita. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Semoga terindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Yang cinta selalu mengerti, ku yakin cinta tak salah, ku yakin cinta kan selalu percaya. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Masih di depan Kiprah Jati ini, dan sudah barang tentu sekarang kita harapkan tanggapan-tanggapan dari beliau apa yang disampaikan. Dimulai dari Mas Indra dulu, monggo. Langsung. Matur nuwun. Menanggapi dan sebagai perenungan dengan Ki Bimo dan Bapak Madi, di dalam syariah yang saya yakini itu seperti di dalam kitab suci Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Tadi sudah menyinggung bahwa memang di situ sudah tertulis ayat bahwa manusia itu terdiri dari 4 unsur. Jadi ada tanah, udara, api, dan air, gitu, dengan air. Jadi seorang manusia itu wadak itu kalau sudah waktunya kontraknya habis dengan Sang Pencipta,
maka berat badan kita ini yang sekian kilo ini rohnya itu keluar, badan kita nggak ada nilainya, dimana dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah, dari api kembali ke api, dari udara kembali udara. Itu sesuai dengan keyakinan. Saya pikir sama ya dengan kitab-kitab suci yang lain. Gitu. Di sini itulah yang saya yakini. Makanya saya ini berdoa. Semoga kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang religius, yang takut akan hukum wahyu, hukum Tuhan, bukan hukum buatan kolonial seperti yang ada saat ini. Jadi keadilan ini memang harus kita tegakkan. Gitu. Kemudian dari hal-hal tersebut kita menilai, termasuk saya menanggapi dengan Bapak Agus tadi mengenai Harrison Ford dan pemerintah kita, kembali kepada leluhur kita. Gitu. Ini menyangkut masalah politik. Ya. Dulu pada waktu leluhur Majapahit ini dari mana batas-batas negara kita ini? Mojopahito itu, Malaysia, Kamboja, Filipina, Indochina, dan Thailand. Siapa yang memberikan batas-batas negara kita? Ya leluhur kita, Majapahit. Nah, makanya Bung Karno di dalam perjuangannya Merdeka atau Mati, tanah Irian Utara, Irian Selatan dulu, Gajah Mada yang sudah menuliskan di dalam bukunya Negara Kertagama maupun di dalam serat-serat Jawa dulu, bahwa Irian itu memang adalah sudah milik leluhur kita. Namun di dalam kemerdekaan itu dari negara monarki dulu balik ke NKRI, makanya Bung Karno minta merdeka atau mati, Irian harus kembali ke pangkuan kita. Namun di dalam ini saya merasa itu sepertinya Pak Harto waktu menjadi Panglima Mandala membebaskan Irian itu, sepertinya NKRI pemerintah ada komitmen-komitmen tertentu. Sampai saat ini saya melihat bahwa di Irian ini sepertinya diberikan kepada Amerika, gitu. Tapi kembali kepada kepangkuan kita nggak tahu apa dibalik semua ini. Gitu. Nah, sampai sekarang kenapa kok hanya Freeport? Gitu. Kemudian perusahaan-perusahaan Jepang nggak ada yang masuk ke sana, perusahaan-perusahaan lain nggak ada yang beroperasi di Irian itu. Nah, inilah gerakan-gerakan yang separatis yang didukung oleh negara Australia, Papua New Guinea supaya menyatukan Irian. Nah, inilah yang harus kita tegasi supaya perbatasan itu tetap dijelaskan yang benar itu, atau berilah bangunlah rumah Tuhan, entah itu Hindu, gereja atau masjid di perbatasan itu yang saya sarankan. Tidak mungkin kita mau menjaga dalam keadaan yang lemah seperti ini. Jadi kembali pada politik, memang itu sudah saya rasa sampai sekarang ini masih dalam tanda tanya, ada apa sebetulnya Amerika. Dan saya heran juga mengenai penebangan hutan liar di Irian semua itu yang melupakan semuanya, bahwa setelah kita hancur binasa, maka saya yakin roh kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita berbuat di bumi ini, bahwa itu kan ciptaannya Tuhan juga. Jadi apa yang kau persembahkan, rumah ibadah, biarpun kamu bangun 10 masjid, 10 gereja, kamu persembahkan, itu milik Allah semua. Batu, semen, semua itu dari Allah semua, ciptaan Tuhan semua. Jadi janganlah kita merusak ciptaannya. Nah, kita harus selalu minta ridhonya, minta izinnya, minta pangestunya pada leluhur, dan ridhonya yang maha kuasa. Karena kita tidak tahu akan hari esok, kapan ada gempa bumi dan kapan segala-segalanya. Makanya itu negara kita ini akan makmur. Itu saya yakin seperti Fukushima, itu reaktor atom, reaktor nuklir meledak, akhirnya mempengaruhi alam ciptaan Tuhan yang lain. Ikannya mati, itu kemudian kehidupan di situ juga, itu buah-buahannya juga ciptaan juga tidak laku di Jepang. Nah, kita ini memiliki kekayaan yang luar biasa sumber daya alam ini. Itulah yang kita waspadai akan terjadi krisis pangan di dunia ini. Kalau kita tidak mewaspadai sekarang, maka akan terjadi satu kanibal, dan itu sudah terjadi di Korea.
kita lihat itu. Jadi bencana atom, bencana nuklir, ya harus kita waspadai. Kita nggak tahu kita. Mungkin Amerika itu akan mengalami bencana nuklir sehingga negara yang adik kuasa akan menjadi suatu negara yang kecil, gitu. Nah itu yang kita semua butuh makan. Makanya kita ingin jadilah lumbung tani, lumbung pangan di bumi Nusantara ini dan ASEAN serta dunia akhirnya. Demikian. Ya. Memang kelihatannya kalau kita bicara antara alam dan manusia itu selalu masih relevan apa yang disampaikan leluhur. Ojo nganti wong liya iso melu noto kandang bubrah. Lah ajaran Putan Tular itu antara lain itu. Ojo nganti wong liya iso melu noto kandang bubrah. Artinya kedaulatan nasionalisme sebagai bangsa harus kita jaga dan kita tegakkan. Nah, mungkin ini Pak Bimo bisa menarik kesimpulan ke sisi nasional yang lebih luas gitu, monggo. Saya mencoba untuk kembali kepada alur dari awal tadi, bahwa apa yang disampaikan tadi Ki Jati yang terakhir ini menggugah juga tentang emputan tular. Emputan tular ini pada zaman Mojopahit sudah meninggalkan ajaran yang sebenarnya kita bisa lakukan, antara lain apa yang tertulis di Kakawin Sotasoma. Nah di situ pernah saya sampaikan bahwa tugas atau kewajiban yang asasi dari pemimpin ya di Mojopahit ini adalah mengerjakan 5W. 5W. Lah, W yang pertama itu adalah warak. Nah, inilah yang tadi kita bicarakan, berbicara tentang warak, juga berbicara tentang pertanian yang mesti diolah oleh anak cucu. Dan ini kata-kata warak ini disampaikan juga oleh Bung Karno pada waktu membuka Institut Pertanian Bogor ya, IPB. Beliau mengatakan pada tahun 52 kalau tidak salah, bahwa yang penting yang kita lola ini adalah pertanian. Artinya apa? Ya mengingatkan ini hal-hal yang berkaitan dengan apa yang tumbuh di bumi Nusantara ini. Itu satu. Nah, yang di atas bumi tadi ini ada selain warak apa? Waras. Loh waras itu loh. Zaman Mojopahit sudah mengingatkan bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Jangan sekarang ini ada kata-kata kalau miskin jangan sakit. Ini kita sudah diingatkan ratusan tahun yang lalu. Bicara tentang W yang ketiga itu wastra. Ini busana atau sandang. Nah ini sudah sekarang nggak perlu kita pikirkan lah, nggak ini. Lah yang masih jadi ganjelan ini yang 4. W yang 4 itu adalah wisma atau papan atau tempat. Nah lalu yang W yang kelima, ini yang sangat-sangat penting. W yang kelima adalah wasita. Wasita itu pendidikan. Nah, tapi ini Mas Jati, ini dilanjutkan. Ini ditangkap oleh Bung Karno. Terima Ya, kasih. nanti dilanjutkan. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata tidak ada habis-habisnya kita bicara relevansi antara manusia dan alam. Dan mulai dulu zaman Jujo Majujo sampai detik ini ternyata semua ajaran yang baik selalu mengingatkan kepada manusia yang lagi lupa. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kibrat Jati. Nah, terima kasih. Now that I found
kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Setelah tadi kita mendengarkan suara dari bapak-bapak dan ibu tadi itu, kelihatannya kita pelan-pelan, bahasa kami selalu pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Karena kita sudah terlanjur kasep, hidup kita itu sudah terlanjur kasep, oleh karena itu kekasepan kita itu menumbuhkan hidup yang satu, ketergantungan. Kedua, jaga ketiga, nggak ada inisiatif, keempat, mati di lumbung padi. Ya. Oleh karena itu kita pengen Pak Made tolong diceritakan saudara-saudara kami di Bali itu untuk memulai anak-anak mencintai alam itu dengan budi pekerti yang bagaimana, metode yang bagaimana Pak Made? Monggo silakan. Terima kasih. Saya bercerita tentang waktu saya kecil, mungkin masih sampai sekarang masih ada di kampung saya. Jadi kalau di kampung saya itu mulai contohnya seperti mulai nandur padi lah, ya ini mulai wiritan itu sudah kita ada secara fisik kita ngerjakan lahan itu yang baik, secara spiritual kita juga berterima kasih kepada Sang Pencipta supaya ini tumbuh dengan subur. Ini juga ada yang namanya sesajen. Setelah itu ada waktu nandur. Ini juga ada. Waktu saya kecil senang sekali. Kalau pada waktu nanti mau nandur tuh jauh sebelumnya itu udah senang. Kapan nandur? Karena apa? Waktu nandur ini pasti beli ayam. Ya, ini untuk sesajennya ini. Nah ini artinya apa? Kita itu mengenang, nanti kalau kita sudah panen, mau makan dan lain sebagainya, kita ingat susahnya waktu nandur ini, ya, susahnya waktu mengerjakan ini, ya gitu ya. Jadi apalagi mau panen, padi udah menguning dan sebagainya. Ini ada yang di kampung saya sampai sekarang masih ada itu buat nini dan ninen itu. Ya. Lalu Pak Made, saya dengar ya. Apa betul kalau di sana nebang kayu satu harus menanam 2 atau 3 gitu? Loh, ya, itu saya masih kecil masih ingat. Itu saya memotong ini pohon kelapa. Ya, itu di pinggir itu harus jauh-jauh sebelumnya harus buat pujer namanya itu. Jadi kelapa itu yang tua itu ditumbuhkan, ya, buat pujer. Nanti ini mau ditebang, nanti supaya ada gantinya. Baru ganti ini. Mbah saya dulu itu gendong cucunya, ya jadi 3-4 cucu digendong waktu peletaan pujer itu digendong, iya bibit itu. Jadi dengan harapan supaya buahnya ini banyak, seperti gendong cucunya. Mungkin secara akal supaya cucunya niru, mungkin gitu, mungkin gitu. Iya, terima kasih. Coba saudara-saudara, apa tidak mulia sekali? Jadi tadi sudah disampaikan, memang kalau hanya sekedar ngomong enak, tapi mempraktekkan secara ikhlas memang sulit. Leluhur kita ternyata mempunyai metode, mempunyai cara yang begitu bagus terhadap generasinya. Mau menanam biji kelapa, cucunya 3 digendong semua. Aduh, saya tidak bisa membayangkan betapa indahnya leluhur kita mendidik kita supaya berterima kasih pada Yang Maha Kuasa, tidak mengeksploitir namanya, tidak mengeksploitir mereka yang tidak kelihatan di fitnah siang dan malam, tapi sehari-hari kehidupannya seperti predator yang tidak punya perasaan sama sekali. Nah, kita kembalikan kepada narasumber, monggo kami persilakan Pak Anu dulu. Monggo Pak Indra, ada saran-saran atau pesan-pesan apa? Terima kasih. Saya hanya ingin menyentuh hati nurani dari pemimpin-pemimpin yang sekarang ada ini, supaya kembalilah kepada kiblatnya masing-masing sesuai dengan syariahnya. Cintailah alam, atau seperti yang tadi ditulis oleh ibu-ibu kita dan sudah disampaikan oleh Pak Bimo. Rakyat itu ya, kalau lihat rakyat sekarang, mereka itu dibangun jalan-jalan, gitu. Mereka tuh jangan dipameri melihat mobil yang bagus, gitu. Mobil cuman lihat aja. Rakyat itu hanya mementingkan
sandang, pangan, papan murah. Gitu. Kalau di dalam teori sosial, teori sudah ada itu zaman dulu yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Itu kita harus sandang, pangan, papan itu. Jadi kalau sekarang sandang, pangan, papan itu sudah ada dan murah, tinggal golek pangan. Golek pangan itu gampang. Nandur pohung tadi, kayu jadi tanaman dari bisa buat makan manusia, bisa buat makan binatang, ya. Dan sampai sekarang saya lihat di Mojokerto itu ekosistem itu, ekosistem itu rusak berat. Bagaimana? Hanya untuk memenuhi keserakan aja, itu. Wong liya gak urip. Jadi petani itu lain dengan di Bali yang religius sekali dengan alam. Di Mojokerto saya lihat semua sudah rusak tatanan-tatanan untuk pertanian ini. Maka saya dari hati nurani, sekian ratus tahun Majapahit sudah melanglang buana, dan kewajiban saya sebagai kacungnya, saya akan kembali ke telatah Majapahit untuk menagih sedikit hak waris saya di Majapahit, Mojokerto itu. Ya, terima kasih. Aduh, ngeri sekali. Leluhur kita meninggalkan surga yang sedemikian nyata dan dilirik semua manusia di semua jagat raya ini. Kenapa anak cucunya lalai? Tolong Pak Bimo, saran-saran dan nanya tegaskan. Benar Ki Jati bahwa kita ini lalai. Lawang ajaran Sutasoma itu tadi loh, 5W itu loh, itu sudah bisa menginspirasi pemimpin-pemimpin dunia. Ini ajaran Mojopahit. Kakawin Sutasoma ini baru kita baca kembali ya dengan tulisan aksara Bali dan dengan bahasa Indonesia itu baru tahun 92. Sebelum itu kita keraba-raba. Kalau nggak pergi ke Leiden kita nggak baca Kakawin Sutasoma. Inilah ini. Jadi kalau ini Ki Hendra tadi sebagai ahli waris Mojopahit balik no woco Sutasoma dhisik. Karena disitulah betul-betul nenek moyang Mojopahit. Emputan Tular ini yang merupakan juga masih turunan dari Barada juga, cicit dari Empu Barada. Ini ayo kita cari. Balik mana? Jadi kalau tadi saya mengulangi lagi Mbah Jawa itu wis ngajari sebelum Masehi wong lahir itu wis diwurui asalmu itu lho teko kono. Gitu loh. Nah, dan ini kemudian masuk 2000 tahun yang lalu baru masuk yang mulai Radite itu, kalau kemudian 600 tahun yang lalu baru ada kata-kata Ahad, Isnin, Salatsa, Arba'ah, jadi Rebu, Alkamis, jadi Kemis, baru 600 tahun. Tapi berapa ribu tahun yang lalu, ayo kita gali, kita cari Mas Jati. Kalau ingin mencari jati diri kita coba. Dan kita tidak hanya belajar kepada kitab saja, tapi candi-candi itu juga batu. Itu ada tulisannya, itu yang perlu kita baca. Makanya ada dulu kata-kata, kalau kita membaca candi itu juga membaca sandi. Jadi C itu kalau diceret gini itu baru sandi. Tapi kalau tanpa itu baca candi. Lah kita candi dirusak. Kapan kita mau memperoleh ajaran leluhur kita? Ajaran tentang apapun yang berkaitan dengan alam semesta itu sudah ditempelkan di candi-candi yang ada di Jawa, di Pulau Jawa ini. Ayo kita balik kepada ajaran leluhur. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang tidak habis-habis kita bicara antara manusia dan alam. Saya tidak bisa membayangkan, adakah manusia yang bisa hidup tanpa kakinya menginjak alam? Saya yakin tidak bisa. Ajaran leluhur kita tadi disampaikan oleh beliau berdua, antara jagat cilik dan jagat gede, antara mikrokosmos dan makrokosmos, relevansinya sangat akrab sampai kapanpun. Bahkan tanpa matahari tidak ada kehidupan. Hidup mungkin hanya sementara. Batu pun, lumut pun, uget-uget pun, dan lain sebagainya. Karena semuanya adalah satu sistem yang sedemikian rapi atas ciptaan Sang Maha Kuasa. Sudah diperingatkan kita tadi,
Tidak ada jalan lain kecuali mari kita pelan-pelan kembali kita cintai tanah ini sebagai rasa syukur kita atas kemurahan Sang Maha Pencipta. Lah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak saudara-saudara, adik dari Akustik Group, terima kasih semua. Hari ini kita sudah cukup menyampaikan aspirasi kita kepada masyarakat secara umum, dan terima kasih pula kepada khalayak ramai yang masih setia dengan Kiprajati ini. Sudah barang tentu kita pasti akan ketemu setiap hari Minggu jam 7 antara 7-8 malam dan diulangi hari Senin jam 12 siang. Sudah barang tentu dengan semangat yang gegap gempita, semangat Kiprajati. Ya, terima kasih, matur nuwun. Datang jantungku berdegup kencang, kau buatku terbang melayang. Tiada ku sangka getaran ini ada saat jumpa yang pertama. Mataku tak dapat terlepas darimu, perhatikan setiap tingkahmu. Tertawa pada setiap candamu saat jumpa yang pertama. Could it be love? Could it be love? Could it be, could it be, could it be love? Could it be love? Could it be love? Could this be something that I never had? Could it be love? Terlepas darimu, perhatikan setiap tingkahmu. Tertawa pada setiap candamu saat